Tempat mana yang paling serem dan kenapa dan apa interaksinya di sana? Kalau yang paling serem sih hutan leak sih. Hutan leak. Jadi waktu pas gue di Bali itu dimana gue pernah nyeblos ke lobang yang ada di hutan tersebut. Di dalamnya itu banyak banget binatang-binatang kayak lintah gitu, pacet gitu. Dari situ gue pingsan ya, beberapa jam kemudian gue ditemuin sama anak-anak. Berarti pada saat itu lu tuh kayak di apa ya, kayak di hipnotis ngikutin kakek-kakek itu ya berarti ya? Iya, pas itu gue udah masuk ke lubang itu. Oke, welcome back to Eca Podcast. Dan malam hari ini di tempat yang berbeda lagi, kita bakal podcast bareng sama Bangku Kosong TV. Yaitu namanya dia Rusdi Ramadan. Kalau ketemu sama dia tuh selalu ketawa mulu dah, beneran deh. Aduh. Gimana kabarnya Kak Eca? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik dong. Gimana nih? Udah sampai mana? Oh iya, lu yang podcast ya? Lupa gua. Ya udah nanya. Oke lah, karena ini terlalu banyak bercandanya, let's talk about it. Oke, Rus. Iya nih. Lu kan waktu itu sebelum nge-TikTok, nge-YouTube ya? Heeh. Iya. YouTube lu gimana sekarang, Rus? Alhamdulillah terbengkalai. Udah berapa subscriber sih? 168 enggak salah. 168 ya? 168. Kenapa lu nggak ngelanjutin YouTube lu? Capek. Capek ya? Waktunya nggak kejar ya? Waktunya nggak kejar juga, soalnya bentrok juga kan, gue live TikTok juga ya kan. Gue live TikTok sama YouTube, jadi agak berat emang. Iya. Berat banget. Beratan mana sama beban hidup lu? Beratan hidup gue, utang di mana-mana. Aduh. Nah, berarti sekarang fokusnya TikTok. Tiap hari tuh? Tiap hari gue liat. Tiap hari. Dari jam 9 sampai jam 11 malam ya? Dari jam 9 sampai jam 11. Oke. Sepanjang eksplorasi lo dari nge-YouTube sampai nge-TikTok doang sekarang, tempat mana yang paling serem dan kenapa dan apa interaksinya di sana? Kalau yang paling serem sih hutan leak sih. Hutan leak. Jadi waktu pas gue di Bali itu dimana gue pernah sebenarnya bukan hilang sih, cuma memang orangnya pada ngeliat hilang. Gue itu nyeblos ke lobang yang ada di hutan tersebut, dan itu tuh kenapa dibilang hutan leak. Jadi hutan tersebut itu katanya di dalamnya itu ada orang yang mempunyai ilmu hitam ya, ada orang yang mempunyai ilmu hitam terus bisa berubah menjadi leak. Jadi leak itu sebenarnya bukan jin, bukan setan. Leak itu orang yang mempunyai ilmu hitam terus dia bisa berubah menjadi leak, bisa berubah menjadi ular, dan di situ katanya sarangnya, makanya hutan itu namanya hutan leak. Terus sih emang kita sebenarnya nggak boleh untuk eksplor situ, karena memang beberapa tahun yang lalu tuh pernah ada warga yang hilang di situ sampai sekarang belum ditemuin. Jadi hutan itu dibilangnya hutan ilusi, karena setiap orang masuk ke dalam itu selalu tersesat, nggak balik-balik. Makanya kita memang sebenarnya nggak boleh, cuma kita paksain. Apalagi yang gokilnya sih, namanya hutan ya, harusnya kan hutan kan banyak ular ya kan, namanya hutan banyak ular ya kan. Tapi di situ nggak ada ular. Warga situ bertahun-tahun belum pernah ngeliat ular. Tapi temen gua si Adam tuh live di situ, dia itu nemuin ular wuling gede banget 3 jari. Dan dari situ warga situ kan juga ikutan nonton tuh. Katanya ular itu namanya ular due. Ular due itu ular dewa. Dan dari situ kejadianlah gue dimana kesurupan ya. Abis itu gue lari nyamperin kayak kakek-kakek gitu, ketawa. Abis itu gue nyebur, kayak bukan nyebur sih, kayak masuk ke lubang gitu. Di dalamnya itu banyak banget binatang-binatang kayak lintah gitu, pacet gitu. Dari situ gue pingsan ya, beberapa jam kemudian gue ditemuin sama anak-anak. Ya itu paling. Berarti pada saat itu lu kayak bukan kesurupan, berarti itu kayak di apa ya, kayak di hipnotis ngikutin kakek-kakek itu ya berarti ya? Iya, pas itu gue udah masuk ke lubang itu pingsan, cuma nggak hilang ya, cuma memang orangnya bilang kan, orang-orang pada bilangnya kan gue hilang, cuma gue ada di lubang itu, cuma memang lubang itu nggak bisa dilihat oleh mata manusia, susah karena bukan jalur ya.
bukan jalurnya. Itu kira-kira lubangnya sedalam berapa meter? Yang ya sih bukan gua, teman gua. Teman gua itu si Oyot yang nolongin gua tuh, yang nemuin. Berapa meter bang? Mau lihat? Lubangnya sih pas nemuin Rusdi. Ada sekitar 3 meter, 2 meter. Soalnya dia curang. Ini jalur air. Terus setelah itu berarti lu dibawa tuh? Dibawa sama Terus warga. yang netralisirin ada? Yang netralisir ya warga. Warga. Jadi warga situ memang habis itu kita benar-benar nggak boleh, udah nggak diizinin langsung. Gara-gara kejadian itu langsung nggak diizinin kita. Terus berarti sepanjang eksplorasi lo hanya tempat itu yang paling menurut lo serem gitu? Iya. Untuk ini ya, untuk interaksi ya. Tapi ada cerita lain daripada interaksi? Ya itu api. Ada apinya di situ. Kayak Banaspati. Apa sih kalau di sana tuh? Aduh, lupa lagi namanya tuh. Kayak Banaspati lah ya, bola Iya, api kayak itu ya. Banaspati gitu ya di situ. Pas Nah, gue liat. Kira-kira Rus, ada nggak sih cerita-cerita pengalaman horor lu selain eksplorasi gitu, atau nggak pas di eksplorasi gitu yang apa ya, yang mungkin dampaknya itu panjang buat lu sampai sakit berhari-hari mungkin atau apa? Ada gue waktu pas kapan ya di Bogor tuh, waktu di Bogor di Hotel 1000 Pintu. Itu kan pas malamnya tuh, gue kayak kalau nggak salah baru pertama kali deh ngonten di situ deh. Itu baru pertama kali ngonten di Hotel 1000 Pintu. Gak tahu gue ngantuk apa enggak, cuma ada kucing lewat, ada kucing hitam 2 lewat nyebrang. Ya tiba-tiba gue udah ngerem, terus gue ngeliat ke belakang ya kan, ngeliat ke belakang kucingnya. Habis itu gue nyungsep. Nyungsep itu, cuma memang apa namanya, gue di situ tuh ngelihatnya apa ya, bukan nyungsep gara-gara apa ya, kehilangan kendali ya, tapi emang kayak berasa kayak lurus aja, tapi nyungsep gue ujung-ujungnya. Nyungsep ke kali? Enggak, nyungsep ke ini gorong-gorong. Gorong-gorong. Di situ. Tapi gue berasa kayak lurus aja. Tiba-tiba jatuh situ. Dari situ tuh udah kayak ada yang aneh ya kan, apalagi pas gue baru datang di lokasi tuh di Hotel 1000 Pintu, baru datang udah kayak ledakan. Wah, nggak tahu gue itu apa. Kenceng banget itu. Kayak berasa ledakan gitu ya. Ledakan. Terus pas gue stay sebelum mulai ya kan, itu banyak banget kayak apa ya, kayak gangguan nggak jelas gitu, kayak misalkan suara, terus orang kayak apa ya, kayak macul gitu. Kayak macul, terus apalagi gue di situ juga nemuin garis pos line, polis line. Dan di situ gue agak-agak sedikit itu tuh, pas baliknya agak-agak sedikit kayak gimana gitu, kayak diikutin gitu. Terus tiba-tiba kayak ngebleng aja gitu ya. Ngebleng dari situ ngebleng. Nah, kemarin gue sempat lihat live lu ya di Trunyan ya. Bali ya. Waktu lo kesana, lo mendapatkan apa tuh? Kan di sana kan tempatnya serem banget tuh, harus nyebrangin danau ke pulau yang satunya. Di sana juga udah nggak ada apa-apa, cuma makam doang. Pada saat lo live streaming di situ, nemuin apa terus? Kalau nemuin sosok sih enggak, cuma ya yang gokilnya tuh ada mayat ya, nggak dikubur, digeletakin begitu aja, dan kita tuh bisa ngelihat bagian dari tubuhnya. Gokilnya gitu, kayak kaki, tangan, muka, ya kelihatan jelas. Apalagi di situ kan tahu sendiri banyak banget apa, Banten ya, terus bekas tulang-tulang kan yang ditumpuk tuh. Di situ ya pokoknya gokilnya itu doang sih. Apalagi pas balik HP gue nyemplung. Iya guys, handphonenya dia waktu mau ke dermaga pulang dari eksplor nyemplung, kakinya naik yang sebelah kiri ya, naik yang sebelah kiri, ini kantongnya naik jadinya kan jatuh, kecebur. 10 meter ketinggian apa kedalaman 10 meter? 10 meter. 10 meter? Dalamnya 10 meter lebih. Waktu itu bilang sama gue ketinggian 10 meter. Oh enggak, itu abangnya salah itu. Aduh, terus deh. Nah, kemarin gue juga lihat lu collab sama DMS ya. DMS, terus selain DMS udah siapa aja yang collab? Ruben Onsu. Oh iya, MOP ya. MOP. Terus udah baru itu doang ya? Itu DMS, MOP. Kemarin di mana? Di bioskop? Bioskop Surabaya ya gue. Itu nemu apa tuh di sana? Maksudnya
seremnya, terus cerita histori dari bangunan itu gitu sampai Ya. kalian kolaborasi di sana. Itu kan bangunan kan memang kan awalnya kan bioskop ya kan, cuma itu sering pergantian tempat, kayak misalkan bioskop dari tahun 98 udah terbengkalai, terus habis itu dijadiin gereja ya, malah nggak lama diganti lagi jadi apa ya, klub malam ya, beroperasi, nggak lama ganti lagi jadi terbengkalai. Katanya sih ya itu bangunannya tuh kayak ada sesuatu, jadi setiap bangunan itu digunakan intinya terbengkalai. Harus terbengkalai gitu, harus bener-bener nggak beroperasi. Terus pas waktu kalian kolaborasi di sana nemu apa harus? Maksudnya interaksinya apa aja di sana tuh? Banyak kak. Banyak ya, paling identik sama ular, siluman ular. Terus lu ini nggak ekspor sendiri itu? Sempet ekspor sendiri? Sempet ekspor sendiri juga ya banyak sih interaksi. Terus planning lu ke depannya nih Rus, lu tetap akan nge-TikTok terus nih? Nggak tahu juga Apa sih. mau bikin film atau apa? Gue lihat ke depannya aja deh. Ya, ke depannya aja. Lihat ke depannya, kita nggak ada tahu kan ke depannya gimana. Siapa tahu gue jadi presiden. Ya. Oh ya, amin ya, amin. Walaupun nggak tahu juga sih, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin juga sih gue. Nah, terus rencana lu dalam waktu dekat ini bakal menelusuri mana nih? Kemarin kan udah Bali tuh. Ini kan sekarang di Jawa Tengah nih, di Jogja. Nah, besok rencananya setelah dari Jogja ini mau ke mana? Setelah ini pengen rute-rute selatan sih, Banyumas, Purwokerto, Bandung, Bogor, terus langsung Banten, Lampung, keluar lagi ke Sumatera. Terus lu ada pengenan ke kayak ke luar negeri gitu nggak sih? Pengen gue keluar negeri. Tapi ya udah ada rencana kemana kira-kira? Rencana sih Malaysia. Malaysia. Cuma nunggu tahun baru dulu nih, tahun baru kan bentar lagi kan. Tahun baru bentar lagi Malaysia Pak. Semasa live lu di TikTok ya Rus ya? TikTok itu kan gue juga pernah nge-TikTok lah ya. Itu kan banyak pasti yang challenge. Biasanya lu ambil kan? Challenge. Ambil. Ada challenge. Challenge-nya yang paling terberat menurut lo dan yang nggak masuk logika lu tapi lo lakuin tuh apa sih? Ngambil tikus. Ngambil tikus. Ngambil tikus, tapi gak bisa gue. Ya kan namanya juga tikus ya kan. Pas mau diambil juga pasti lari, harus ada jebakannya kan. Kalau mau nangkep. Di challenge berapa duit itu waktu itu tawarannya? Harga satu singa ya. Satu singa. Berarti 2,5 juta lah ya. 5 juta lah. 5 juta ya? 5 juta. Tapi nggak dapet tuh. Nggak dapet. Duitnya angus dong. Angus. Gue berserah diri kepada Allah. Susah soalnya kan ya? sendiri. Iya sih. Ya lu mau dapet duit ya harus kerja dulu lah ya. Ya dapat nggak dapetnya ya udah berusaha lah ya. Tapi tetap kan give lancar terus ya. Lancar. Berapa tahun sih lu udah nge-TikTok ya? Gue lupa deh. Berapa tahun ya? Berapa tahun? Lu tahu nggak? 3 tahun gua. 3 tahun ya? Apa? 3 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun kali ya? 2 tahun. 2 tahun kayaknya. Nah terus YouTube lu kan terbengkalai tuh ya. Ada rencana mau dijual nggak? Kalau ada yang nawar 200 juta nggak apa-apa. Hitung-hitung kena tipu gue. Nggak tahu sih, kayaknya enggak sih. Soalnya mau gue uploadin lagi. Mau gue jalanin lagi. Soalnya sayang. Iya sih. Karena kalau menurut gue sih YouTube itu jangka panjang. Jangka panjang benar-benar. Nah terus apa yang membuat lu dari dulu di YouTube sampai ke TikTok sekarang memilih untuk menjadi content creator explore gitu? Kan resikonya gede ya kita gini. Iya benar-benar. Jadi mungkin udah jalurnya seperti ini kan. Kalau mau diubah juga sulit ya. Udah jadi hobi sih ya. Iya. Iya emang udah jadi hobi sih. Mau jadi pengusaha nggak punya duit. Bingung. Mau jadi pengusaha nggak punya duit.
Tapi kan sekarang ya alhamdulillah lancar ya. Iya, Hobinya lancar. menghasilkan uang lah gitu ya. Benar-benar. Mudah-mudahan ini menjadi content creator tuh nggak pernah akan putus lah. Karena udah jadi salah satu hobi kita juga teman-teman Iya, ya. hobi. Tapi yang menghasilkan gitu loh. Ya, tapi lu selain takut sama, nggak takut sih ya, maksudnya ngeri-ngeri sama ketemu demit gitu, pernah ngeri sama ketemu sama orang jahat gak lu? Ketemu orang jahat ngeri kayak gitu. Ngeri juga ya. Lu ngeri. sebagai cowok aja ngeri gimana gue gitu. Iya, ngeri pokoknya. Tapi lu pernah nggak ketemu papasan sama ular di depan lu? Banyak ular mah, kebanyakan tuh viper. Yang bahaya tuh viper hijau sama viper coklat tuh, itu yang paling bahaya tuh. Ular kebanyakan ular. Kobra juga sering, kobra cuma yang paling banyak tuh viper. Viper ya? Karena dia ini ya apa identiknya dekat-dekat pohon-pohon gitu ya. Iya, pohon daun-daun hijau, jadi kita nggak ngelihat ya kan, tapi dia udah di situ aja ya kan. Takutnya gitu sih emang. Nyaru, warnanya nyaru. Terus selama lu keliling-keliling nih ke Bali kemana gitu kan, lu nggak apa-apa tuh sama orang tua? Nggak apa-apa, aman. Asalkan ya itu bilang ya mau kesini gitu. Tapi lu kalau lagi jalan keluar gini lama gitu, rindu pulang nggak sih? Maksudnya rindu ke orang tua lu nggak sih? Iya, pengen gue balik, cuma kalau gue balik nanti baik laginya ribet ya kan. Lebih baik gue satu jalur lah nanti baliknya gitu. Satu jalur ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin singkat padat dan ini jelas padat, ya. Terakhir Rus, pertanyaan terakhir ya, lu kapan nih mau punya pendamping hidup nih? Doain aja lah kak, semoga sebentar lagi ya, semoga tercapai juga. Amin. Ya Bismillah lah ya, semoga secepatnya lah. Amin. Nah, Rus, ada pesan-pesan gak Rus buat teman-teman mungkin yang pengen jadi konten kreator TikTok atau YouTube, pengen ekspor juga, kira-kira pesan-pesan apa yang bakal lu sampaikan buat teman-teman? Pesan-pesan gua adalah jangan pernah menjatuhkan konten siapapun ya, apalagi menjadikan kita di belakang. Intinya selalu support konten apapun itu ya, mau kita ada hantunya apa enggak ya kan ya, yang penting kita care aja ya, karena setiap konten itu membutuhkan teman dan setiap teman itu membutuhkan kawan ya. Intinya pokoknya buat teman-teman semua konten kreator horor ataupun konten kreator manapun ya, semoga kalian menjadi orang sukses ya, entah ini sekarang ataupun nanti. Semoga kalian juga diberikan keselamatan ketika ekspor dan semoga konten kalian maju semua ya teman-teman ya. Thank you. Oke deh. Oke lah, thank you Rusdi. Pokoknya sukses terus buat Rusdi, kemanapun lu pergi tetap selalu berdoa ya. Amin. Gimana apalagi Rusdi ini petarung naik motor kemana-mana gitu ya. Anjay, padahal udah punya Ferrari dia di rumah. Anjay, Ferrari. Memilih naik Ferrari mereknya Xenia. Tapi pilih naik motor apa? Beat apa lo bilang? Beat antar provinsi. Bukan, waktu dulu lo bilang beat apa? Beat apa? Pantura apa beat gledek? Iya, beat gledek bener. Beat gledek. Beat gledek ya gitu lah. Emang kuat itu motor, kalau bisa teriak mungkin udah teriak terus motor lo terus. Ya, jalan Pantura yang lubangnya segini pas gue lewatin langsung gede. Aduh, oke lah teman-teman, kayak cukup sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman, karena Rusdi bentar lagi juga bakal live juga. Jadi jangan lupa mampir ke channelnya Rusdi Bangku Kosong TV di YouTube dan juga di TikToknya. Udah 2 juta dia, gila gokil loh. Beli gue itu follower. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman, bye bye.